Hello filmmakers, welcome to Daunet Films. Di episode kali ini gue pengen share ke kalian semua cara untuk nyiapin dari sebuah ide sampai jadi video. Nah, hasil dari kalian nerapin tips and trick ini bakalan bisa jadi konten YouTube, TikTok, Instagram, dan lain-lain. Bisa jadi bahan digital advertising, atau kalau misalnya kalian kerja untuk bikin video brand, atau bahkan video-video jenis lain. Kalau dikasih story atau dikasih ide, pasti value-nya akan nambah. Misalnya video event, tapi ada story di dalamnya, pasti value-nya juga akan bertambah. Dan tidak lain tidak bukan, ujung-ujungnya ya kita pengen videonya ini menghasilkan cuan. Oke, ini adalah contoh video yang gue maksud. Mas, scene-nya bisa dibuat agak pagi dikit nggak? Oh, bisa mas. Segini bisa. Background-nya deh mas, dibuat kayak musim gugur gitu mas. Oh, background. Ya. Segini aman ya mas ya? Lagi mas. Mukanya deh mas, dihalusin gitu mas. Oh, mukanya. Ada jerawatnya dikit. Segini? Ya. Jasnya nih mas, kayaknya mas. Kan profile company kita tuh warnanya biru gitu ya mas. Betul mas. Nah, biarin sama, dibiruin gitu mas dikit. Oh, oke. Siap-siap. Segini mas. Nah, kalau misalnya ditambahin teks gitu mas, bisa mas? Kalau misalnya dikasih, mas ini ditambahin gini deh. Mas, cahayanya diredupin dikit. Mas, backgroundnya ini mas. Mas, yang biasanya diitem-itemin pinggirnya gitu mas. Mas, agak biru dikit. Mas, backgroundnya deh mas, dikit lagi. Mas, kayaknya itu kurang. Mas, itu warna yang mas di rambutnya itu ada. Mas, emang laptop tipis kayak gini kuat ya buat ngedit begini ya? Ya kuat lah mas. Ini tuh udah Intel 11 generation dengan standar Evo. Jadi kalau Mas nih ya, bisa colokin yang namanya Thunderbolt ke sini. Jadi colokan sebanyak apapun Mas, langsung nyolok semuanya. Dan ini itu udah pakai instant wake. Jadi Mas belum datang, laptopnya udah nyala. Ditambah lagi Mas, ini tuh udah pakai fast charging, Type C juga. Jadi otomatis Mas bisa pakai untuk apapun juga. Ditambah lagi Mas, ini tuh udah pakai Wi-Fi 6. Makanya revisian saya bisa kirim dengan cepat. Dan juga Mas, ini tuh udah pakai Intel Iris Xe graphics. Editingnya 3 kali lebih cepat seperti yang Mas lihat tadi. Dan kalau Mas udah bayar project ini, saya bakalan colokin eksternal GPU ke sini. Mas, emang laptop tipis kayak gini kuat ya buat ngedit begini ya? Oh, kuat Mas. Nih kita cek ya. Nih. Lihat tuh Mas. Nah, hasil akhir dari videonya ya tentu aja nggak cuman kayak gini doang. Bisa jadi video apapun, video sketsa kayak video dosen bimbingan skripsi yang gue dulu, atau video dosen prank yang view-nya ratusan ribu bahkan sampai jutaan. Jadi sebenarnya hasil akhirnya bisa dalam bentuk apapun. Yang penting idenya udah jelas. Dan disclaimer aja, ini cuman satu dari ribuan cara yang ada di dunia ini tentang cara bikin video. Dari mulai ide sampai jadi videonya ya. Dan yang gue terapin ini adalah cara yang paling mudah dan efektif buat gue. Dan mungkin akan cocok juga buat kalian semua yang mungkin sekarang nggak kuliah perfilman atau belajar video making dan filmmakingnya ya dari internet aja. So langsung aja yuk kita bahas. Nah, dalam pembuatan video, pertama banget yang harus kita siapin adalah premis atau ide pokok dari video kita tadi. Nah, premis itu bentuknya bisa kayak gini nih. Jadi simple, padat, to the point, dan mengarah ke inti dari videonya itu. Nah, premis ini tuh bisa muncul kapan aja ya. Kita bisa lagi jalan, keluar ide dasar dari video. Kayak kita lagi di kereta, lagi diem, itu juga bisa muncul ide video. Atau bahkan kita lagi di toilet, itu adalah sumber inspirasi ide yang paling mantap yang pernah gue dapat. Nah, gue sarankan kalau misalnya ide-ide ini udah muncul, usahakan kalian langsung tulis di digital notes kalian ya. Kalau gue sih pakai Notion, kalian terserah mau pakai apapun. Yang penting ide ini bisa tertulis dan bisa sinkron satu device dengan yang lainnya. Kalau gue sendiri langsung tulis aja, berhubung laptop yang gue milikin ini tipis banget dan juga efisien, gue bisa pakai dimanapun.
Langsung gue online, langsung gue tulis idenya. Oke, misalnya di sini kita tulis ide pokok dari video kita. Seorang klien yang meragukan laptop freelance-nya karena terlalu tipis. Namun setelah dijelaskan speknya ternyata mantep banget. Oke, ada beberapa part penting yang harus digarisbawahi dalam menentukan ide ini. Karena ini akan kita kembangkan ya, jadi beberapa skenario, jadi beberapa hal gitu. Kayak contohnya waktu dulu gue bikin video tentang bimbingan skripsi, ya pertama ada seorang mahasiswa yang kesulitan terhadap cara membuat skripsi. Nah, dosen tersebut memberikan ilustrasi skripsi disamakan dengan PDKP. Nah, biasanya kita tuh bisa pikirin banyak banget ide, bahkan di saat satu waktu sekaligus bisa ide itu numpuk banget. Kedua adalah siapin untuk eksekusi. Pilih ide yang menurut kalian paling oke untuk kalian bawa ke brand kalian atau ke konten kalian. Dan jangan berharap semua ide diterima. Kayak gue misalnya punya ide banyak untuk brand tersebut. Tapi ternyata yang diterima sama brand tersebut adalah nggak ada. Gue harus bikin ide baru lagi. Nah, itulah pentingnya kita mikirin ide-ide dari video kita. Nah, selanjutnya adalah setelah kita tentukan ide mana yang mau kita ambil dan eksekusi, yang kita mau jadikan konten, mau kita jadikan bahan digital advertising atau apapun, kita ambil ide tersebut lalu kita tuangkan. Tuangkan ke dalam apa? Ke dalam skrip dan atau storyboard. Tujuannya apa sih membuat skrip dan atau storyboard ini? Tujuannya adalah supaya kita bisa menggambarkan lebih detail keseluruhan dari ide yang kita punya tadi. Nah, tentunya dalam hal ini kita biasanya akan berinteraksi dengan kru, kameramen, editor, atau bahkan klien kita. Kalau kita nggak tulis atau kita gambar, orang lain nggak akan dapat apa yang kita maksud. Misalnya hanya dengan cerita aja, verbal itu akan susah banget. Jadi kita harus bikin draftnya. Dan juga skrip atau storyboard ini bentuknya nggak harus yang pasti banget kayak pro filmmaker gitu ya. Sesimpel kita bisa mengkomunikasikan itu. Asal terkomunikasikan udah cukup. Gambar pun nggak harus gambar yang canggih-canggih. Bisa pakai gambar stickman atau gambar-gambar seadanya. So, yang paling penting dari skrip atau storyboard ini adalah ide kita tuh bisa tertuliskan atau terjabarkan. Nah, contoh dari skripnya itu seperti ini. Dan contoh dari storyboardnya itu seperti ini. Oke, selanjutnya setelah skrip dan storyboard itu jadi, sekarang kita lanjut ke syutingnya. Nah, pada saat syuting itu yang paling penting adalah kalian harus tahu gambaran yang kalian mau lakukan pada saat syuting itu. Misalnya, lokasinya di mana, shotnya mau seperti apa, lightingnya mau seperti apa, atau bahkan kalau misalnya gue nggak punya lighting nih harus gimana. Nah, kalian harus akalin supaya shot kalian tetap harus bagus, misalnya dengan memanfaatkan cahaya-cahaya natural gitu. Nah, itu juga timingnya, jamnya juga harus pas. Nggak masalah kok, dulu gue juga waktu belum punya alat-alat lighting itu juga syutingnya ya cari-cari aja cahaya matahari yang paling bagus, misalnya pada saat golden hour. Dan itu hasilnya juga udah menolong banget untuk yang belum punya lighting. Nah, paling penting dari syuting ini adalah jangan ditunda-tunda. Mungkin kita sekarang masih belum punya alat gitu ya. Kita bisa nyewa kok. Terus kalau misalnya belum punya alat juga masih bisa minjem. Atau bahkan syuting pakai handphone pun itu juga bisa. Jadi syuting jangan ditunda-tunda itu hal yang penting. Karena begitu kita tunda, ya besoknya nggak jadi lagi. Terus nextnya mundur lagi, penonton kita jadinya males, dan lain-lain. Jadi pastikan udah di schedule syutingnya supaya tahu nih sekarang syutingnya dan nggak ditunda-tunda. Nah, selanjutnya adalah editingnya. Yuk kita akan bahas aja. Pertama, pada saat editing kita akan mulai dengan offline editing. Apa aja yang menjadi bagian dari offline editing? Ini tuh kayak cut-cut, nyiapin b-roll, atau bahkan kalau misalnya kalian mau siapin lagu dari awal, itu kalian bisa siapin di awal-awal. So, step pertama adalah offline editing. Cutting-cuttingnya. Nah, biasanya setelah picture kita udah lock, lalu kita akan lanjutkan ke online editing. Nah, di online editing ini misalnya kita akan lakukan visual effect, atau misalnya kalau kita masih syuting pakai green screen, nah itu bisa ditimpa di online editing ini. Misalnya layarnya diganti. Lalu di online editing ini juga ada color grading. Nah, kalau kayak adegan yang tadi di video gua itu nggak terlalu banyak hal-hal yang berkaitan sama visual effect. Tapi kalau kalian lihat adegan video ini, nah, kalian lihat di sini, ini kelihatan banget ini pakai green screen layar handphonenya, lalu editor mengganti layarnya menjadi layar aplikasi. Atau misalnya adegan ini yang syutingnya itu udah agak siang, tapi karena di storyboardnya itu harusnya pagi, maka colorist membuat videonya seolah-olah pagi. Nah, online editing ini lebih ke finishingnya. Ada yang bagian visual effect artist, atau misalnya
di bagian colorist. So, pastikan sebelum masuk ke online editing ini, picture-nya udah lock dulu. Supaya nggak bolak-balik, harus ngeganti ini, ngeganti itu, padahal kita udah masuk ke online editing. Nah, selesai. Itu dia proses pembuatan video dari awal sampai akhirnya. Yang sebenarnya mau dibilang teknis, tapi nggak seteknis filmmaker profesional. Tapi ini cukup teknis untuk kita lakukan yang mungkin alat-alatnya juga masih agak-agak terbatas. Atau bahkan krunya terbatas. Jadi kurang lebih seperti itu cara-caranya. Nah, untuk yang bagian yang tadi, yang klien-klien itu bercandaan ya. Tapi soal yang bagian Intel Evo-nya itu emang beneran. Jadi laptop yang udah tersertifikasi standar Evo ini tuh udah dipastikan bagus banget. Kenapa? Karena standar Evo ini menjamin vendor laptop untuk menciptakan laptop dengan standar-standar yang udah dibikin sama Intel. Kayak misalnya laptopnya harus udah fast charging menggunakan Type-C dan harus hemat baterai. Lalu yang kedua, laptop dengan standar Evo ini harus instant wake. Jadi ini cocok banget buat freelance karena anytime bisa dibuka dan langsung dipakai buat kerja. Yang ketiga, laptop dengan standar Evo ini harus udah Wi-Fi 6. Jadi menjamin koneksinya jauh lebih cepat dan juga stabil. Yang keempat, laptop dengan standar Evo ini harus ada Thunderbolt 4-nya minimal. Jadi Thunderbolt 4 itu memungkinkan satu colokan aja kalian bisa split menggunakan Thunderbolt dock dan itu bisa mewakili 40 Gbps. Jadi kalian bisa colokin layar di situ, SSD di situ, mouse di situ, semuanya di situ, dan laptop kalian cuma colok satu kabel aja. Yang kelima, laptop dengan standar Evo ini harus punya minimum RAM 8 GB. Jadi nggak ada yang namanya lemot di laptop yang udah pakai standar Evo. Yang keenam, laptop dengan standar Evo ini harus punya teknologi AI. Jadi dia bakalan ngeoptimalin function-function yang sering kita gunakan karena dia membaca behavior kita. Yang ketujuh, yang terakhir, laptop dengan standar Evo ini harus punya Intel Iris Xe grafis. Intel Iris Xe grafis ini dibandingkan dengan integrated GPU lain tuh udah 3 kali lebih kenceng. Jadi meskipun dia integrated GPU, tapi dia itu nggak kalah sama dedicated GPU yang ada di pasaran. So, bisa dipastikan kalau laptop udah pakai standar Intel Evo ini udah pasti bagus. Nah, oke, itu aja untuk episode kali ini tentang cara membuat video dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kalian yang pengen belajar lagi bikin video untuk brand misalnya, atau bikin video untuk konten misalnya. Jadi video kalian jauh lebih teratur dari mulai ide sampai online editingnya. Semuanya bisa teratur dan juga rapi. Buat pro filmmaker, sorry banget kalau gue nge-squeeze materi yang seharusnya bisa dijabarkan dengan panjang banget. Tapi paling nggak di sini gue pengen orang-orang yang baru belajar bisa belajar dari awal hingga akhir, tapi dengan formula yang relatif simple. Oke, itu aja guys untuk episode kali ini. Thank you for watching and always out of the box.